Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian mengerti. Jadi asbabun nuzul turunnya surat Yusuf ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi Madinah. Ketika itu meminta kepada Rasulullah, "Hei Muhammad, ceritakan kepada kami tentang Yakub dan anak-anaknya. Ceritakan tentang Nabi Yakub dan anak-anaknya." Karena orang Yahudi itu tahu seorang Rasul yang benar, seorang Nabi yang benar pasti tahu tentang cerita Nabi Yakub dan anak-anaknya. Jadi ceritanya Nabi Yusuf itu punya bapak namanya Nabi Yakub, punya saudara dulur kantek itu saudara kandung yang bernama Bunyamin, dan saudara-saudara yang lain. Ini pangapunten, sementara ongkep disik gak popo. Insya Allah tanggal 22 kita mulai bangun masjid di sana. Sampai ngaji ini insya Allah orang ongkep. Allahumma amin. Keringet ki jadi tasbih sampeyan. Allahumma amin. Bismillah. Lah, Nabi Yusuf itu lebih tampan daripada saudaranya. Nabi Yusuf itu lebih nurut dari saudaranya. Bahkan Nabi Yusuf itu punya cermin hati, dia terkenal sangat baik dan tidak sombong. Sehingga Nabi Yakub ini punya ketertarikan. Nabi Yakub itu biasanya wong tua ngapunten. Wong tua nyenengi anak sing luwih disenengi. Ngoten niku biasanya wong tua ora krasa, orang tua gak merasa, tapi anak merasa krasa nek dibedakno. Kecemburuan inilah yang menyebabkan terjadinya insiden di mana Nabi Yusuf dipisahkan dari orang tuanya. Jadi wong tua oleh seneng neng ati, boleh nyenengi anak beda neng ati, tapi nggak boleh diceritakan karena itu akan berbahaya terhadap kecemburuan anak-anak yang lain. Pak Wo gak koyo Iam, masya Allah ngajine pinter, sekolahnya sregep, iki anakku sing iki coke yopo gendepan tok, coke yopo gendepan tok. Lah itu menyebabkan saudara yang lain ini apa? Cemburu. Nabi Yakub kita tidak menuduh seperti itu. Nabi Yakub tidak berlebihan seperti itu karena dia Rasul, dia Nabi, pasti tidak seperti itu. Tapi bolak-balik rasa cintanya Nabi Yakub terhadap Yusuf itu tidak bisa ditutup-tutupi dan saudaranya itu mengetahui. Sampai mereka mengatakan la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan Yusuf dan Benyamin itu lebih dicintai daripada kita, lebih dicintai bapak daripada kita, padahal kita ini lebih banyak, kita ini lebih kuat. Kenapa tidak disamakan? Kenapa dedek Yusuf dan saudaranya gitu? Makanya hati-hati yang punya anak banyak itu hati-hati. Tapi dilalah kersane Gusti Allah, saudara-saudaranya ini rembukan. Kalau begitu kita bunuh saja Yusuf, kesuwen, timbang kue gerbang, ayo kita singkirkan saja Yusuf. Mereka mengatakan uqtulu Yusufa awid rohu ardayahlulakum wajuhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Ya wis gini saja, Yusuf itu kita bunuh. Setelah itu bapak kita cintanya akan berpaling kepada kita karena Nabi Yusuf sudah tidak ada. Nah setelah itu bagaimana? Kita menjadi orang-orang baik. Setelah kematian Yusuf kita jadi orang-orang baik. Setuju semua? Yang satu yang anak barep jangan. La taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub. Jangan jadi pembunuh.
Kita boleh benci sama Yusuf karena rasa cinta bapak terhadap Yusuf melebihi kita. Jangan. Gimana? Masukkan saja ke sumur, nanti siapa tahu dia selamat dan ada orang yang menolongnya, biar dibawa musafir yang menolongnya. Kira-kira sampean setuju dibunuh apa dicemplung di sumur? Jadi saudara Nabi Yusuf sampai cemplung di sumur jadi. Nah, akhirnya mereka minta izin. Bapak, mereka mengatakan qalu ya abana malaka la ta'mauna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bapak, kenapa Bapak nggak pernah percaya sama kita? Jadi iki munine wong sing merasa tidak pernah dipercaya orang tuanya. Lah ini biasane wong tua bedakno iku nek cek cilik ya wis ketok, kalau masih kecil sudah kelihatan, tapi akan sangat kelihatan itu biasanya kalau ada anak-anak kita sing siji luwih mapan tinimbang sing liya iku banget ketok. Yang satu kami tuwa, yang satu buruh kedos kewetok. Sing diketokno sing sapa? Kami tuwa. Iki ngono ya kami tuwa kabeh. Iki ngono ya ngerti sepeda. Iki sing tak nggo gowes iki ya ngene kami tuwa. Iki pacul goang iki ya ngene sampai pacul goang iki ngene kami tuwa. Perkara sing disenengi kami tuwa. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya untuk memicu kecemburuan. Sehingga kecemburuan ini akan timbul dengki, dan dengki ini nanti akan menjadi satu malapetaka. Sekali-kali biarkan Yusuf main sama kami, biar dia merasa senang, biar kita ajak jalan-jalan. Wa inna lahu lanasihun. Dan kita mengharapkan kebaikan untuknya. Ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kadang orang jahat itu menggunakan jubah penasehat untuk mempengaruhi orang lain. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf itu kelihatannya baik, tapi tujuannya jahat. Dia berjubah penasehat, padahal dia orang jahat. Itu podo karo bocah nom ngerayu bocah wedok, I love you, nanti tak nikah, I love you, padahal tujuannya menghamili ya itu. Sing guyu ketara kae. Itu ngunine I love you tapi tujuannya ngetengi. Itu menggunakan jubah penasehat untuk berbuat jahat. Maka kita harus waspada, kadang yang kelihatannya baik di depan belum tentu baik. Akhirnya bapaknya terlena, Nabi Yakub terlena. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Hei, aku ini sedih ketika Nabi Yusuf kalian ajak, tapi kemudian kalian tinggalkan sehingga Yusuf dimakan oleh serigala. Kita boleh khawatir dari ayat ini, tapi jangan berlebihan. Karena kekhawatiran berlebihan itu akan menjadi ujian bagi kita. Sing bocah anyar aja wedi gak kerasan. Sampai takut tidak kerasan, akhirnya gak kerasan. Ketakutan itu akan menjadi ujian. Berarti apa yang harus kita katakan? Saya kerasan. Ayo, saya nyarap nih, saya kerasan. Saya nangis-nangis muni, saya kerasan. Saya bahagia. Saya bisa. Ojo tambah banget. Bismillah, bismillah. Jangan pernah takut dengan apa yang akan terjadi. Pokoknya kerasan ya tetap kerasan. Nabi Yakub mengkhawatirkan, loh, Nabi Yusuf sampai jak, lah kok nek dipangan serigala bagaimana? Justru ini menjadi inspirasi bagi orang jahat. Wah, ini kena gua alasan. Cemplung ke sumur, terus bajunya dikasih darah. Akhirnya betul Nabi Yusuf diajak bermain, tapi tujuannya ini untuk memisahkan dia dari orang tuanya. Anak-anakku sekalian, bapak sekalian, jamaah ngaji hati, nanti di ending ayat surat Yusuf ini, kira-kira yang mendapatkan kemuliaan, yang mendapatkan kehormatan, saudaranya Nabi Yusuf yang gerudak-geruduk di rumah, atau Nabi Yusuf dan dipisahkan dari orang tuanya? Nabi Yusuf.
Beruntung kalian yang hari ini masih usia lulus SD, lulus MI, lulus sanawiyah, dipisahkan dari orang tuanya hanya untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Beruntung. Di luaran sana anak-anak usia sekalian ini dolanan HP, neng warkop, warung kopi, ralu putih ngunun joget-joget tiktokan sampai kebreset kalian barang. Di luaran sana seperti itu, kita di sini mujahadah. Mulai besok pagi semua kegiatan sudah berjalan. Berzikir, rotibul hadat, rotibul atoh, sisib nawawi, baca Quran, ngaji, kitab kuning, 18 mata pelajaran usuluddin kita pelajari. Masya Allah, muraqabah. Derajat mana yang lebih baik daripada derajat kita mendekatkan diri kepada Gusti Allah? Bahagia, bangga. Anak-anak seusia kalian di luaran sana itu senengane do montoran. Lampune wis apik-apik, kuning ning ngarep diganti sing ngarep abang, sing nguri kuning. Akhirnya perasane wong-wong sing mlakune rono kok tambah erek lah, kok abang. Ya Allah, nalpote horok, masya Allah. Di luaran sana kita di sini ngaji, memberi mahkota kebahagiaan kepada orang tua. Nanti kalau mondok, habis mondok jadi apa Pak Yai? Jadi apa kira-kira kalau mondok? Di sini nggak ada S1, S2, S3. Di sini nggak ada doktor, profesor, karena kita nggak pencetak itu. Tapi anak-anak yang lulus, yang alim, mereka lah yang menjadi penerus Imam Syafi'i. Mereka yang menjadi penerus Abu Hanifah, menjadi penerus para tabi'in, para sahabat Nabi, menjadi penerus Abu Bakar, Umar, Utsman. Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih mulia dari mereka? Apakah profesor yang botak itu lebih mulia dari mereka? Enggak ada yang melebihi kemuliaan para sahabat tabi'in dan para imam-imamuddin kita. Pun semangat. Nabi Yusuf umur 9 tahun wis dicemplungne sumur, terpisah dari orang tua. Nabi Yakub itu berada di Palestina, sedangkan nanti Nabi Yusuf umur 9 tahun sudah sampai ke Mesir lintas daerah. Lagi Cirebon Bojonegoro kok mewek. Ini mana Palestina dengan Mesir? Berapa negara yang dilewati? Yang lucu, yang mayang kawes nyabrang gawan tok gak yo. Nyabrang apa? Nyabrang kuburan tok gimana? Nyabrang kuburan tok, nangis ayah, aku rindu ayah. Rindu nggak apa-apa, rindu sama orang tua itu baik, tapi jadikan kerinduanmu nanti itulah yang mengantarkan bapak ibu nanti ke surga. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya singkat cerita, Nabi Yusuf diajak main-main sama saudara-saudaranya. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyajalu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yashkurun. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini berbisik. Sepakat ya kita masukkan sumur. Oke. Lah terus bagaimana kita laporan sama bapak? Gampang. Nabi Yusuf kita telanjangi. Terus kita kasih darah ayam pakaiannya. Setuju, setuju. Tapi Nabi Yusuf sudah dikasih malaikat ilham. Yusuf, kamu itu mau dibunuh sama saudara-saudaramu, mau dicemplungkan sumur. Akhirnya Nabi Yusuf, hasbi Rabbi, hasbi Allah, hasbunallah. Allah cukup bagiku. Allah cukup bagiku. Tidak ada penolong yang lebih baik kecuali pertolongan Allah. Akhirnya Nabi Yusuf dibelejeti. Dibelejeti, tahu nggak dibelejeti itu? Apa dibelejeti? Oh iya, dilepas bajunya, dilepas semua, dilepas, dicemplungno 1, 2, pus cemplung nih sumur. Saudara-saudara Yusuf ini mendengarkan kalau ada batu dilempar dari atas ke sumur, suaranya gimana? Jeglur. Kalau ada anak usia 9 tahun dilempar ke sumur, suaranya piye?
Ora terima jeglur toh. Belur. Tapi ini didengarkan kok nggak ada. Ki piye kok nggak gegur-gegur, nggak ada. Ternyata malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril nampani Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu nggak basah, kering, biasa, dan dia nggak merasa terancam. Nah, tinggal saudaranya ini. Cari ayam. Akhirnya boleh ayam disembelih, ditur, dibawa pulang. Pakaian Nabi Yusuf yang penuh dengan darah ini dibawa pulang. Ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'ub. Bapak, kita sedang asik-asik main Bapak dengan Yusuf. Tiba-tiba kita kehilangan Yusuf dan tahu-tahu sudah dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minil lana. Bapak nggak akan percaya walau kunna shodiqin, walaupun kita jujur. Bapak nggak akan percaya. Kenapa? Saudara-saudara Yusuf mengatakan Bapak nggak akan percaya terhadap kita walaupun kita jujur, karena cinta Nabi Yakub sudah sangat berlebih kepada Yusuf, sehingga ini mengakibatkan saudaranya pun mengatakan nggak akan dipercaya oleh bapaknya. Untuk meyakinkan, Bapak muni, mana bajunya, didelok baju. Serigala kok pinter ya? Pinter kenapa Bapak? Kok iso mangan wongi tapi kok pakaiannya cek utuh, gak ono cabi-cabi belas. Jadi mestinya dipangan kan ya pakaian-pakaiannya toh, rojah rajeh pakaiannya. Tapi Nabi Yusuf ini enggak. Orangnya katanya dimakan serigala, tapi pakaiannya mulus. Jangan jadi inspirasi loh. Oh, soben di robek-robek loh ya. Enggak. Ini kok cerdas sekali serigala ini, kata Nabi Yakub. Nabi Yakub ini mukasyafah. Dia sudah tahu perbuatan anak-anaknya. Mukasyafah. Tapi itulah fatonahnya Nabi Yakub. Dia menyindir anak-anaknya. Kok ada sekali, ada serigala yang cerdas sekali. Bagaimana tidak cerdas? Dia makan anaknya tanpa menyobek pakaiannya. Bahasa seperti ini paham ya maksudnya ya? Jadi nek anui disobek-sobek disik pakaian. Ojo kok jadi inspirasi pembunuh gitu ya. Waja'u ala komisihi bidamin kadib. Mereka membawa pakaiannya dengan darah yang bohong, darah coro gampangannya ki darah kelinci apa darah ayam? Setuju ndi, darah kelinci apa darah ayam? Ora ono keterangannya ayam atau kelinci soalnya. Wis pokoknya darah selain darahnya Yusuf itu sendiri. Dan akhirnya ringkas cerita, wajaat sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Kemudian ada musafir datang, maringin apa? Timbo. Karena dulu orang bepergian itu bawa timba, kemana-mana bawa timba. Untuk apa? Untuk mencari bekal minum. Ya, ini ada sumur, timba dimasukkan, diganduli. Diganduli. Siapa yang ganduli? Yusuf. Ini apa kok berat? Dibatek kok tambah berat. Dibatek kok tambah berat. Dibatek kok tambah berat. Sampai atas. Oh, ternyata mereka mengatakan, qala ya busyra hadza ghulam. Masya Allah, beruntung sekali. Ada anak kecil. Ada anak kecil. Ya busyra hadza ghulam. Wa asarruhu bidha'ah. Wallahu alimum bima ya'malun. Akhirnya coba bayangkan. Kita hari ini dikirim oleh orang tua kita, datang dari Batam, Jambi, Maluku, mana Pasuruan, Semarang, datang untuk mencari ilmu mulia. Nabi Yusuf dari Palestina dibawa oleh musafir, dijadikan budak. Usia 9 tahun dijadikan budak. Dan justru setiap kesulitan itulah yang menjadikan orang menjadi mulia. Nek kita ngemi ae ning omah. Paham to cah Jambi ngemi yo? Apa ngemi yo? Paham? Enggak paham? Nggo. Apa ngemi? Nyusu. Wah. Ngemi gak paham, tak kira paham. Apa cak ini? Basa swaloh. Nyedot ki opo? Basa nyusu.
Wa nafsuka tifliin tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimuhu yang fatimu. Ya, namanya keinginan nafsu itu seperti bayi yang selalu ingin menyusu. Kalau tidak segera disapih, dipisahkan, maka selamanya dia akan menyusu. Semua anak ingin selalu bersama orang tuanya, semua anak selalu ingin dilayani, ingin bareng sama orang tua. Tapi nafsu rasa ingin bareng ini kalau tidak disapih, segera berpisah, maka selamanya dia akan manja. Maka biarkan anak-anak panjenengan nangis di sini, enggak apa-apa. Dia akan menjadi anak yang mandiri. Dia menjadi anak yang kedot. Kedot ya kedot. Apa? Kebal, tahan banting. Biarkan kedot. Tahan banting. Ini yang Maluku paling ngerti. Saya sekarang sudah kedot. Kedot itu apa? Tahan banting. Biar di rumah kita dilayani bapak ibu kita, di rumah kita dicucikan pakaian kita bapak ibu kita. Hari ini kita mulai mandiri. Kalau tangannya masih kecil, nggak kuat banyak-banyak, setiap mandi bawa satu, bawa dua pakaian, dicuci, dijemur, sudah seperti itu terus. Nabi Yusuf umur 9 tahun dimasukkan ke dalam sumur, dijadikan budak, dijual. Masya Allah, wa syarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Kemudian Nabi Yusuf bagaimana menjadi anak yang fatonah, anak yang cerdas, sedangkan dia dipisahkan dari orang tuanya, kemudian dijadikan budak. Ini bukti bahwa buku, pondok pesantren, kitab hanyalah sebuah sarana yang memberi pemahaman kepada manusia, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita butuhkan adalah hidayah, yang kita butuhkan adalah cahaya yang terang dari Allah, agar kita menjadi anak-anak yang hebat, agar kita menjadi anak-anak yang kuat. Sekolah, kitab, pondok pesantren itu hanyalah sarana wadahnya ilmu. Yang memberi hidayah dan ilmu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf dijual. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi maswahu asa ayyang fa'ana aw nattakhidahu walada. Akhirnya dibelilah Nabi Yusuf ini, dibeli oleh pejabat tinggi Mesir. Ini cerita lengkapnya besok ketika malam Selasa yang akan datang, dimaknai satu persatu, kemudian kita bahas lagi. Sekarang karena bareng anak-anak, jadi temanya adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari cerita Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf ternyata bejo. Bejo itu beruntung. Dia dijual sebagai budak, tapi dibeli oleh petinggi Mesir dan dimerdekakan, bahkan dianggap anak sendiri. Karena kebetulan yang membeli adalah orang yang tidak punya anak, sehingga kita anggap saja dia anak. Au nattakhidahu walada. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Begitulah aku muliakan Nabi Yusuf kedudukannya di bumi. Anak-anakku sekalian, kalau kita ingin mulia ya siap berpisah. Kalau kalian ingin jadi orang hebat seperti Nabi Yusuf, ya harus siap berpisah dengan orang tua. Seminggu ini nangis segak popo. Melayu di tengah lapangan, ibu, aku ingin pulang. Ora popo, yang penting aja mulai. Ubed, biyen yang ubed ya. Eneng sing ning tengah lapangan, eneng sing ning pojokan kamar. Gak popo, sing penting ojo mulai. Nangis sak banter-bantermu gak popo, gak neng wong krungu.
Wis tonggo RT 17 ora krungu, enggak ada yang dengar. Orang Pacing sana enggak ada yang dengar. Sana 5 kilo sampai 10 kilo tanah kosong, kamen bengok-bengok rono rapopo. Aduh Pak Yai, saya itu sudah terlanjur apa? Saya sudah terlanjur punya pacar baru mondok. Wah, langsung, wahai kekasihku, saya titipkan rinduku pada angin. Allah. Tapi tak putus ngono. Iya. Memang itu perjuangannya. Perjuangan betul. Anak mondok itu kalau tidak dipilih sama Allah nggak kuat. Yang dipilih Allah kuat seperti Nabi Yusuf terpisah dari orang tuanya itu orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah. Nggak dipilih Allah nggak betah. Tak jamin. Kalau Anda jadi kanjeng Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, dia dipahamkan tentang ilmu agama. Beruntung sekali orang tua yang punya anak mondok, dan beruntung sekali anak yang ditakdirkan merasakan pondok pesantren. Pondok pesantren itu tempat yang penuh warna, gaduh-gaduh. Semua di sini ada rasanya. Dik jebuk berngene yo. Merasakan bagaimananya antri, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesabaran Nabi Yusuf, ketabahan Nabi Yusuf, berpisah jauh dari orang tuanya, bertahun-tahun dijadikan budak, akhirnya Allah menunjukkan, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh. Aku tunjukkan, aku tempatkan Nabi Yusuf di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia. Jadi bukan berarti, soalnya tadi ada ya, anak yang dari kabupaten mana tadi pagi, Papa benci sama aku, kenapa saya ditaruh di pondok? Wah, Bapak ya, maksud aku benci anakku, jah prasaku aku yo seneng. Hampir nunggu dulu ya. Nih, santri nek tuwa yo ngene iki ya. Iki ora trimo santri senior, santri banget seniore ya iki. Lah ya wong wis sepuh ya kok piye anan. Masyaallah, masyaallah. Sinten Pak Ikram ngoten niku sinten? Pak Ikram kemana kok gak ngopi? Ngaji ngoten ya. Pak Mus. Oh, Pak Mustafa, alhamdulillah jadi telepon kiai. Jadi aja contoh gitu. Nanti megang HP boleh, tapi saat liburannya 6 bulan lagi. Sambangannya tadi belum dijelaskan, nanti dijelaskan sama muadibnya. Semua pengiriman harus lewat bendahara. Diingat-ingat besok subuh jamaah soft pertama sampai soft kelima itu santri baru. Kelas ula di belakang, kelas sani di belakangnya lagi, kelas salis di belakangnya lagi, sampai kelas komis, ustadz dan muadib. Untuk apa? Untuk agar kita tahu, itu resep kita tahu jumlah anak berapa, yang tidak jamaah berapa. Di sini tidak usum takziran, ikop nggak usum. Di sini mendahulukan kesadaran. Nanti besok sampean kalau membangkong, paling sama muadibnya hanya ayo jamaah. Orang ngarah di satu, nggak ngarah di apa-apa ke. Tapi tolong hiduplah dengan kesadaran. Saking malunya anak-anak biasanya kalau nggak ikut jamaah, dia mentakzir dirinya sendiri. Nggak usah pengurus yang mentakzir, dirinya sendiri ambil Al-Quran di ngarep dalem atau di pinggir kuburan sana. Ini tergantung. Nek sampan medine karo hantu kayak neng kuburan kono. Enggak, ini biasanya mentakzir dirinya sendiri, baca 1 juz di pinggir jalan biasanya. Itu untuk mengikop dirinya sendiri karena melupakan sholat jamaah. Coba bayangkan Bapak Ibu, enggak jamaah sekali. Jadi Masya Allah, sampean di sini sholat jamaah 5 waktu.
ngaji full time, kemudian kegiatan madrasah full time. Jadi ini adalah pahala jariah kita. Orang tuamu di sana bekerja, kamu di sini taklim, orang tuamu terus dapat pahala. Terus dapat pahala. Kita juga dapat pahala terus. Kehidupan itu seperti itu. Enak Nabi Yusuf disayang sama orang tuanya, bahkan kasih sayangnya lebih sehingga saudaranya iri. Kemudian dibuang, sedih. Diberi ujian sampai dijadikan budak, dibeli dijadikan anak. Enak apa tidak? Enak. Jadi asalnya nggak enak, baru enak sebentar, nggak enak lagi. Nggak enak apa? Ternyata yang memungut anak ini satu, orang yang tidak punya anak peluh, otomatis istrinya ini memendam rasa ingin. Saking roh wong gantengnya Nabi Yusuf, saking gantengnya Nabi Yusuf, ibu angkatnya saja tergila-gila, senang. Dan ini ujian. Begitu juga ngaji. Asalnya datang nangis-nangis, Mimi, aku pingin pulang Mimi. 40 hari kerasan, Allahumma amin. Amin. Dapat hafalan nyicil, hafalan Quran nyicil, hafalan kitab-kitab salaf nyicil. Sampai 6 bulan, alhamdulillah kerasan. Sampai 1 tahun kerasan, alhamdulillah naik imriti. Setelah imriti naik alfiyah, alhamdulillah mondok 4 tahun alfiyah Ibnu Malik, menghafalkan 1000 bait, nazom nahwu sorob. Akhirnya setelah itu pulang, ketemu di pasar, masya Allah, coro film India lagi ketemu nus tepak ini kipas angin, rambutnya mengguri kabeh. Wah, ini yang namanya cinta. Wah, wes galau. Ini meneruskan alfiyah di pondok atau membina dengan cinta alfiyah yang di rumah. Alfiyah ini nama orang. Jadi aku jatuh cinta terhadap 2 alfiyah. Alfiyah di pondok nazoman dan alfiyah di rumah. Ini kira-kira milih mana? Sama seperti ujian Nabi Yusuf. Itu ujian. Nanti alfiyah Ibnu Malik 1000 bait, usia kalian 19, dan itu akan mengalami 1 dilema. Sampai harus milih alfiyah itu atau harus, biasanya ada yang milih apapun yang terjadi, la'aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Apapun yang terjadi, aku akan terus maju gegap gempita terus, walau tawalat zumarul a'dai, walaupun bertubi-tubi musuh menghalangiku, tidak peduli, aku tetap melanjutkan alfiyah. Keren. Tapi biasanya itu masa dimana anak muda jiwanya bergelora. Bahkan ilmu itu akan terhijab bila orang ingin merasakan mabainal fakhidain. Sing anyar gak sah tak terjemah. Sing lawas-lawas ben ngerti. Masya Allah, ujian. Nabi Yusuf setelah enak-enak ternyata diuji dengan apa? Kehormatannya, yaitu dia dicintai oleh ibu tirinya. Kok tiri? Bukan, ibu angkatnya. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih wa ghallaqatil abwaba wa qalat hai talak. Saking senengnya ibu angkatnya ini, akhirnya Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam kamar, kemudian pintunya dikunci dan mengatakan, hai talak, sini nak, sini nak. Wah, ketika ada wanita cantik dan terhormat kemudian sampai dimasukkan kamar, apa yang terjadi? Wah, kok kesuwen nih. Kesuwen. Ini ujian iman, ujian ilmu, masya Allah. Wa qalat hai talak. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf menjawab, qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihudz zalimun. Ya Allah, cara saiki ngono. Misalnya cara Iwan langsung dimasukkan dikunci. Ayo Wan, masya Allah. A'udzubillah. Misale. Tapi kok gak patah yakin nek Iwan ya. Muga-muga Wan kaya Nabi Yusuf kuat, Allahumma. Walaqad hammat bih. Sungguh Zulaikha ini
Ibu angkatnya Nabi Yusuf ini sudah sangat ngebet kepingin Nabi Yusuf. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf pun sebenarnya ingin. Kabeh wong lanang ngerti wong ayu ya pingin. Pak Ikram ya pingin. Pingin. Pak Ikram ingin poligami, pingin, tapi takdir tidak mengizinkan. Kabeh wong lanang asline pingin, tiniti takdir wallahu a'lam. Kepingin. Tapi ketika Nabi Yusuf walaqad hammat bih wa hamma biha laula arro'a, belum sempat berpikir ingin membalas ajakan Zulaikha, tiba-tiba ada burhana Rabbi yang berwujud bapaknya Nabi Yakub, wujud di situ ngampleng peleng. Dan itu pangapunten kiai-kiai zaman biyen ngoten niku. Kula dek siang niku membaca manakibnya Kiai Abu Ammar Sendang Rejo Ndander. Jadi sing cerita-cerita santri sing apik-apik sing diceritakno ya apik-apik. Mbah Yai Abu Ammar itu mulazamah jamaah, mulazamah ngaji, nggak pernah libur, santri sing apik-apik. Ini belum lengkap kalau belum ada santri beling. Akhirnya santri belingnya cerita. Kalau kita dulu ingin nonton layar tancap, karena saat itu kan belum ada orkes, belum adanya layar tancap. Jadi santri ini sing beling ya ono sing bolos. Wong mesti pageri wesi bareng iki iso nerobos, Pak. Kowe kae pageri dawur iso mengguri ya. Iku santri beling. Ketika mau ke kecamatan lihat layar tancep, ternyata Mbak Yai sudah ada di sana. Melengak gerutu bau wale ati balik ning pondok ono Mbak Yai ono Mbak Yai. Buareng teko pondok Mbak Yai yo ngaji. Loh, lah Mbak Yai nek mlayu kaya apa? Nah, itu namanya laula arro'a burhana rabbi. Belum sempat Nabi Yusuf membalas, bapaknya Nabi Yakub wujud ngampun peleng sadar deh wisan. Ada yang seperti itu. Mau wedi karo kiai, bareng rono ning kono ana kiyaine pengin dablek ning kono ana kiyaine. Saya pernah dulu ada salah satu santri Ponorogo bolos. Yang ngajak bolos siapa? Saya. Takdir kan libur, pondok EDE gak libur. Nanti saya yang tanggung jawab. Kok nek konangan kiai piye? Wis ora ngarah konangan, wis ta ora ngarah. Pewareng naik bis dari Nganjuk mau ke Ponorogo, mau pulang pelek dadak kiai ini lungguh ning ngarep EDE. Ya Allah, Mbah Yai. Loh, kondi le? Aku dicetot jere ra ngarah konangan. Lho, nek gak konangan tambah gak apik. Apik iya konangan ini iki. Laula arro'a burhana rabbi. Ya, itu begitulah ruh robitoh antara santri dengan kiai. Begitulah robitoh hubungan antara ayah dengan anak. Padahal sudah sekian puluh tahun Nabi Yusuf gak bertemu dengan ayahnya. Tapi dipertemukan Allah dalam alam mukasyafah, alam di mana hanya Nabi Yusuf yang tahu, Zulaikha tidak tahu, di mana bapaknya nempeleng dia sampai geleng-geleng kembangannya, sehingga Nabi Yusuf sadar bahwa ini perbuatan yang salah. Itu tandanya orang dicintai sama Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita didik anak, kita ingin ngatur anak sepenuhnya, kita nggak akan bisa. Tapi kalau kita percaya sama Allah, maka anak-anak kita sudah pasti akan dilindungi oleh Allah. Bahkan ingin berzina sekalipun, kalau Allah melindungi nggak jadi. Ono konco sing pingin ra karo karuan wis semayan wis apa batal terus. Karena apa? Dilindungi sama Allah. Dan hari ini ikhtiar sama Allah melindungi anak-anak kita. Tempat yang terbaik adalah pondok pesantren. Insya Allah pondok pesantren, apalagi pondok pesantren salaf, itu tempat terbaik untuk anak-anak kita. Karena Masya Allah di zaman seperti ini, siapa yang tidak terbawa oleh arus zaman di saat seperti ini? Digital apa sing 5 tahun kan apa metaverse apa itu? Dunia sudah sangat seperti itu.
Dulu ketika saya mondok, itu usia SMP, Bapak. Usia SMP ini kumpul kecilian. Soalnya terbanyak yang mondok itu lulusan aliyah, lulusan SMA. Saya mangkat mondok lulusan SMP. Bocah cilik kok wis mondok dulu. Sekarang mondok ngenteni usia SMP wis kebacut, Pak. Sudah terlanjur nakal. Anak SMP kelas 2 sekarang Masya Allah ahlul kopi wal jamaah. Enggak pulang-pulang dari warung kopi, Masya Allah. Ahlul kopi wal jamaah, Masya Allah. Maksudnya ngopi ora dewi tapi jamaah sak konco-koncone, Masya Allah. Sekarang lulus MI, lulus SD sudah dipondokkan. Dan ini pilihan terbaik orang tua. Makanya anak-anakku sekalian, ayo banggakan kedua orang tua kita. Nanti saatnya tidur. Bagaimana kalau nggak bisa tidur, ngelamun, curhat sama muadib. Mas, Kang, tak ceritani Kang yuk. Tak ceritani. Ono apa ngene cerita, engko turu-turu dhewe. Sementing aja ngalor ngidul. Bingung no wong. Iya, biasanya kalau anak Jawa insya Allah masih Jawa nih. Yang tidak betah kalau anak luar Jawa, Masya Allah. Rangsel, plek, dibawa ke pintu gerbang. Pokoknya saya ingin pulang. Sewengi muadib nunggoni, Pak. Saya ingin pulang, nggak ada kendaraan, sudah tengah malam, pokoknya ingin pulang. Ayo masuk kamar, nggak mau neng pintu gerbang meneng ini. Ojo ngono cung ya. Makanya Ustadz Burhan pengalaman, gerbang steril. Sudah, selain Pak Yai nggak boleh ada di gerbang, steril, biar nangis di sini saja. Nanti insya Allah kerasan.